Iya, kita akan bahas di pertemuan kali ini mengenai tentang agar tak mudah kecewa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ada menuliskan 6 poin yang mudah-mudahan kalau kita jalani, nah ini akan meminimalkan kekecewaan-kekecewaan kita terhadap banyak hal. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang nomor satu, kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan. Kalau kamu pengen kecewanya dikit, juga kecilkan pengharapanmu. Jadi, kalau pengen nggak gampang kecewa, jangan ngarep. Kalau kamu kepengen nggak gampang kecewa, jangan suka ngarep. Jangan tinggikan ekspektasi, sehingga akhirnya kamu rentan untuk dikecewakan. Ada seorang istri lagi jalan, seorang perempuan lagi jalan bersama dengan suaminya, ketika tiba-tiba dia tersandung. Suaminya tidak menarik tangan dia gitu. Nggak nolongin dia lah. Uring-uringan. Seminggu, 2 minggu. Bisa jadi suaminya nggak diajakin ngobrol lagi gitu. Dia sangat kecewa. Satu hari, dia lagi jalan sendirian. Kemudian dia tersandung, dia jatuh. Dia pun kembali berdiri, membetulkan letak bajunya, dan berjalan. Tak ada kesedihan, tak ada kekecewaan. Tapi yang pertama, dia begitu sangat kecewa. Kenapa? Karena dia ngarep. Dia berharap suaminya menolong dia. Dia berharap suaminya akan segera eh, mendekapnya. Dia berharap suaminya akan menghibur hatinya gitu. Jadi ketika kamu punya pengharapan kepada manusia, punya pengharapan kepada seseorang gitu, kamu jadi rentan untuk kecewa. Termasuk juga terhadap kehidupan. Kalau kamu kepengen nggak banyak kecewanya, ya jangan punya ekspektasi atau harapan-harapan yang tinggi gitu terhadap urusan-urusan dunia ya. Kita tuh nggak usah kayak punya harapan-harapan yang tinggi gitu. Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang menggila-gilai saya. Nah, kalau harapannya setinggi itu tuh nanti repot. Ternyata kamu dapat suami yang tidak menggilai tapi suka ngatain kamu gila. Gila kamu, kenapa kamu begini? Akhirnya kan jadi kecewa gitu. Jadi kalau kamu pengen hidup kamu itu nggak terlampau banyak kecewa, jangan suka berharap atau turunkan harapanmu kepada manusia, pada orang, semuanya tuh rentan mengecewakan teman-teman, rentan untuk mengecewakan. Termasuk kepada anak, termasuk kepada urusan rezeki, termasuk pada urusan apa aja gitu. Karena orang tuh suka punya pengharapan-pengharapan. Anak kecil gitu ya. Dia bilang, kalau saya udah gede enak nih. Gitu. Kalau saya udah gede, saya akan dihargai orang, saya akan dianggap, saya akan disayang, saya akan begini, saya akan begitu. Ketika dia udah besar, kalau saya udah kuliah nih, enak nih. Nggak harus pakai seragam, nggak begini, nggak begitu. Saya akan mulia, saya akan bisa lebih punya banyak waktu luang, dan seterusnya gitu. Pas udah kuliah ternyata capek-capek juga. Terus dia mikir, kalau saya udah punya kerja nih nanti nih, saya punya uang banyak, saya bisa begini, saya bisa liburan, saya bisa ini, bisa itu gitu. Dia pun kemudian kerja. Capeknya luar biasa. Belum lagi yang hiburan yang diharap-harapkan, itu juga ternyata waktunya bareng-barengan sama orang. Jadinya akhirnya macet juga, bukannya liburan healing malah jadi hilang kesenangan. Jadi ya gitulah, nggak banyak yang bisa diharapkan. Habis itu dia mikir, ini kayaknya kalau nikah enak nih gitu. Dia punya pengharapan gitu. Ini penyakit nih buat adik-adik jomblo nih. Seringkali menganggap bahwa permasalahanmu selesai hanya dengan menikah. Saya bilang ya dek, nggak gitu ceritanya.
Nikah itu hanya akan membuatmu berada dalam permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Jangan ketinggian ekspektasi, jangan ketinggian harapan. Nanti kamu rentan kecewanya. Nanti kamu sangat dekat dengan kekecewaan. Gitu. Habis nikah gitu kan, terus dia mikir, soalnya belum ada anak sih, makanya nih kayak enggak harmonis gitu, kayak kurang romantis rumah tangganya. Kalau udah ada anak, enak nih gitu. Ada anak, ya ampun, lelahnya luar biasa. Terus mikir gitu kan, katanya kalau punya anak dua itu tidak semelelahkan punya anak satu. Jadi dia pun nambah. Katanya gitu. Karena kalau anak dua tuh si kakaknya akan bermain dengan adiknya. Jadi tidak mengajak orang tuanya untuk bermain. Jadi punya anak dua. Ternyata laki perempuan. Jadilah biar ada temennya. Punya anak lagi tiga. Punya anak lagi empat. Sibuknya luar biasa. Akhirnya dia mikir, wah kalau anak-anak sudah besar enak nih gitu. Sampai kapan kamu akan dikuasai oleh pengharapan-pengharapanmu tersebut? Nanti pas giliran udah beneran udah tua, dia malah jadi mikir, dulu tuh waktu saya muda tuh enak loh ternyata. Jadi kapan kamu enaknya? Kapan kamu senangnya gitu? Hidupmu akan rentan kecewa ketika kamu punya pengharapan-pengharapan terhadap urusan-urusan dunia. Maka nomor satu, agar tak mudah kecewa, jangan berharap atau kecilkan pengharapanmu kepada eh, manusia, kepada dunia, kepada semua yang fana lah, pada semua yang ada masa kadaluarsanya. Ya, dunia dan segala isinya, ini semuanya akan ada masa habisnya gitu. Itu nomor satu, teman-teman. Kemudian yang nomor dua, kalau kamu pengen hidupmu nggak banyak kecewanya, kamu harus ingat satu hal. Poin penting banget. Mungkin ini adalah hal yang penting dari semua yang akan, ini hal terpenting yang saya akan sampaikan, yaitu ingat bahwa hidup tuh ada pengendalinya. Hidup tuh ada pengendalinya, gitu. Jadi hal itu tuh akan lebih mudah membuatmu tidak mudah kecewa, tidak mudah galau, tidak mudah khawatir gitu. Dengan mengingat bahwa hidup tuh ada yang ngatur loh, gitu. Bukan kamu yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam urusan. Nanti kamu tuh kecewa tuh kalau kayak begitu tuh. Kamu udah atur-aturin acara pernikahan yang seindah-indahnya. Ternyata pas hari pernikahannya hujan. Kamu udah aturin gitu kan, udah cara pernikahan yang sebagus-bagusnya. Ternyata suamimu sakit. Calon calon suamimu misalnya gitu kan, malah justru jatuh sakit gitu. Ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita dalam hidup ini, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi nggak usah khawatir. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, bahwa hidup ini ada yang ngatur, ada pengendalinya, ada yang sudah menuliskannya. Ar-rizku maksumun mafrugun minhu. Kata Nabi Muhammad SAW, rizki itu, rezeki itu sudah diatur, mafrugun minhu yang sudah selesai. Sudah selesai diatur. Sudah selesai dicatatnya. Gak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, gak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun, fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Rizqukum fis sama', rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian termasuk jodoh, termasuk anak, termasuk em, rezeki berupa harta, termasuk rumah, termasuk tempat eh, tempat tinggal, termasuk kendaraan, atau apapun aja, termasuk saldomu itu, gitu ya, apapun di dunia ini nih, rizqukum fis sama, rezeki kalian sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Bahwa Rabbis samawati wal ard.
Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, innahu lahaq, ini adalah kebenaran. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana yang kalian ucapkan. Artinya bahwa eh, rezeki kita tuh udah selesai diatur sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal terjadi di atas muka bumi ini, semuanya ada yang mengendalikan. Semuanya ada Allah Subhanahu wa taala di dalam semuanya gitu. Kamu akan jadi jauh lebih kuat, lebih nggak gampang kecewa ketika kamu menjadikan hidupmu ini seperti kamu nonton sebuah film horor. Takut sih, tapi setakut-takutnya kamu tahu bahwa kamu jadi nggak terlalu takut kalau kamu ingat bahwa oh tenang, di situ tuh ada sutradaranya, di situ ada banyak orang di situ ya, ada bagian lighting, ada bagian ini, ada bagian itu. Kurang lebih kehidupan kita tuh kayak gitu. Ada malaikat Mikail, bagi rezeki, ada eh, malaikat eh, Raqib Atid, ada malaikat rahmat yang Allah utuskan buat kita gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngatur kehidupan kita gitu. Dengan kita ingat hal itu, kita jadi nggak gampang kecewanya teman-teman, nggak gampang khawatirnya gitu, nggak gampang eh, nggak gampang ketakutannya terhadap apapun, gitu kan? Kalau terjadi sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita tahu bahwa yang oh tenang, ini Allah kok udah ngaturin kayak gini gitu. Ini Allah udah mengatur hal ini gitu kan. Nah itu jadi dengan kita ingat bahwa ada yang ngatur kok ini, ada yang ngatur kok ini gitu. Terus kita ingat itu bahwa ada Allah di sebalik urusan ini. Nah itu kamu akan lebih kuat hati dalam menanggung kekecewaan yang ditimbulkan karena terjadinya hal-hal yang tidak kamu sukai ataupun yang kamu inginkan tidak Allah Subhanahu wa taala beri gitu. Gitu ya, karena kekecewaan itu biasanya karena pengharapan tadi itu ngarep sesuatu yang ternyata nggak terjadi atau hal yang kamu takutkan, hal yang tidak kamu inginkan ternyata malah terjadi gitu. Itu kekecewaan kan sering timbulnya dari hal yang seperti itu. Nah, ketika kamu tahu bahwa di atas apa yang kamu mau atau apa yang tidak kamu mau ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, itu kamu jadi jauh lebih kuat untuk tidak mudah kecewa. Karena kamu tahu bahwa di kehidupan kamu ini bukan kamu kok yang ngaturin apapun gitu. Tapi ada pengendalinya gitu. Ada yang udah ngaturnya gitu. Kan jadinya kayak tenang aja gitu. Atau lebih gampangnya kayak gini deh. Kamu kalau lagi naik pesawat, teman-teman saya sekalian, kita tuh jadi lebih tenang gitu kan. Lebih tenang, nggak yang takut-takut, waduh nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Waduh kalau ini gimana? Nah, gimana? Kenapa kita bisa tenang, bahkan bisa kita tidur di dalam pesawat gitu kan? Karena kita tahu ada pilotnya gitu. Ketika kita tahu bahwa di pesawat itu misalnya gitu ya, ada pengumuman kayak gini nih. eh Mohon maaf para penumpang sekalian, adakah di antara kalian yang pernah kursus menyetir pesawat? Karena ternyata pilot dan kopilotnya pingsan. Saya yakin. Sepesawat tuh semuanya yang asalnya tidur juga udah langsung hilang semua tuh ngantuknya. Yakin banget dah saya dah. Pasti semuanya akan takut, semuanya akan galau, semuanya akan yang eh, panik ketika tahu bahwa ternyata di pesawat tersebut itu nggak ada pengendalinya gitu. Akan tetapi ketika kita tahu, kita bahkan nggak kenal loh sama pilotnya kan. Siapa di antara kita yang kalau terbang kenalan dulu sama pilot gitu? Nggak ada. Kita nggak perlu kenalan sama dia gitu. Tapi kita cukup tahu bahwa yang nyetir ini, yang nyupirin pesawat kita, yang jadi pengendali pesawat kita ini adalah orang yang ngerti. Nah, dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala semuanya udah ngaturin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang khalaqakum, yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Allah semua udah ngaturin kehidupan kita nih. Allah yang ngaturin kamu kapan nikahnya, Allah yang ngaturin kamu
eh, kapan ada anaknya, anak kamu berapa, anak kamu sakit di usia sekian, anak kamu akan sembuh sekian hari kemudian. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kamu kepengen untuk hidup kamu ini tidak banyak kecewanya, ingat terus bahwasanya hidup ini ada pengendalinya, ada yang ngaturnya. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Tenang, ada Allah yang mengaturkan hidup kita. Tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita susah yang sampai kita nggak mampu juga nanggungnya kok. Dia sendiri juga udah janji. Allah sendiri udah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Jadi semuanya tenang aja teman-teman. Hidup ada pengendalinya. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, biar nggak mudah kecewa, ingat ilmunya eh, itu ya, tukang parkir. Tukang parkir itu dia punya, dia penuh nih garasinya dengan kendaraan, dia nggak bangga, dia nggak sombong. Ketika kemudian hilang, dia juga nggak kecewa. Ketika diambil satu demi satu mobilnya gitu di parkiran Indomaret misalnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya gitu ada supirnya Indomaret gitu, dia punya banyak mobil di depan parkiran Indomaret. Dia juga nggak begitu senangnya juga gitu. Habisnya itu diambil satu, 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 satu sampai habis semuanya, sampai segala motor, segala sepeda habis semuanya. Dia juga nggak kecewa. Dia nggak ada tuh nahanin gitu, jangan dong, jangan pergi gitu. Nggak ada juga gitu. Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa semua kendaraan yang terparkir di parkirannya Indomaret itu semuanya hanyalah titipan gitu. Kita juga begitu. Semua yang kita punya nih, termasuk juga kesehatan, termasuk juga anggota tubuh, apalagi orang-orang yang tersayang yang kita punya gitu. Termasuk juga harta yang kita punya, bahkan ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita punya semuanya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik sejatinya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya semuanya. Allah lah yang memiliki segalanya. Semuanya ini hanya titipan. Itu kalau kamu inget-ingetin terus gitu kan, akan sedikit kecewanya teman-teman. Sebab semuanya hanya titipan. Ketika diambil balik sama Allah Subhanahu wa taala barang titipan tersebut, ya udah, mau gimana lagi? Ketika yang kita harapkan tidak terjadi malah justru terjadi, ya udah gitu kan. Emang nggak ada yang milik kita kok. Kita nggak bisa menguasai gitu. Jadi sekarang kita ngarepin nih acara kita berjalan lancar begini begitu segala macam. Ternyata hujan, misalnya gitu. Ya mau gimana lagi? Orang hujan yang punya Allah kok gitu kan. Itu yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau itu ikutan haji, haji wada. Satu-satunya haji bersama dengan Nabi sesudah Islam. Jadi Nabi itu hanya melaksanakan satu kali ibadah haji sesudah datangnya agama Islam, sudah kewajiban Islam ya, yaitu haji yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai haji wada. Semua tidak mengerti kenapa Nabi menyebutnya dengan haji wada. Akan tetapi beberapa bulan sesudah pulangan Nabi dari haji wada, itu Nabi jatuh sakit. Kemudian di tahun itu juga, beberapa bulan berselang dari haji beliau, beliau kemudian meninggal dunia. Jadi sekalian, satu-satunya haji yang dilaksanakan Nabi bersama dengan para sahabat. Satu-satunya haji yang dilaksanakan Sayyidah Aisyah bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah keluar menstruasi. Kebayang nggak sih kecewanya kayak apa? Saya aja juga kalau jadi Sayyidah Aisyah, ya Allah, apa enggak? Oh, kesel banget kan gitu loh. Itu adalah kesempatan untuk bisa toaf bersama dengan Nabi. Kalau nggak toaf kan nggak boleh sa'i. Sa'i itu kan dilaksanakannya harus sesudah toaf. Toafnya memang, sa'inya memang nggak wajib punya wudhu, nggak wajib dalam keadaan suci. Tapi
Sa'i itu letaknya sesudah tawaf. Yang tawafnya itu wajib dalam keadaan suci gitu. Jadi kan kalau nggak tawaf, berarti juga nggak sa'i. Itu jadi Nabi Muhammad alaihissalam melaksanakan itu bersama dengan semua sahabat-sahabatnya. Tawaf mereka barengan menabi, sa'i mereka barengan menabi. Sayyidah Aisyah nggak bisa ikut. Sayyidah Aisyah nggak bisa ikut. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lau kunti lasti minal haq, lastakaitu ilal haq. Andai saja kamu, wahai menstruasi, bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Andai kamu bukan dari Allah, aku mau ngadu sama Allah. Tapi gimana saya mau ngadu sama Allah, orang kamu dari Allah kok? Gitu kan? Nah, kita nih akan jadi sedikit kecewanya kalau kita sadar hal itu. Bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kamu kecewa terhadap sesuatu hal yang datangnya dari Allah? Sementara Allah sudah memberikan banyak sekali hal yang membahagiakan dalam hidup kamu gitu. Gitu kan? Nah, jadi kita akan sedikit kecewanya kalau kita kembalikan hal ini kepada beberapa poin yang tadi telah saya sampaikan. Pertama, jangan ngarep. Kedua, ingat terus bahwa hidup ada pengendalinya. Yang ketiga, semua milik Allah. Semua milik Allah. Maka jangan kecewa. Semua milik Allah. Semua hanya titipan aja gitu. Ingat cerita Sayyidah Sulaim ketika dia punya anak yang kemudian meninggal dunia, teman-teman. Sulaim itu habisnya memberikan anaknya, mewakafkan anaknya, Sayyidina Anas, kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam, dia memutuskan untuk menjanda gitu. Tapi kemudian akhirnya datang lamaran dari Abu Tolhah yang dia memutuskan untuk masuk Islam. Abu Tolhahnya masuk Islam, Yahudi waktu itu ya. Tapi dia mau masuk Islam kalau Ummu Sulaim menerima lamarannya. Akhirnya masuk Islam bin Abu Tolhah, kemudian mereka pun berumah tangga. Lama berumah tangga, gak punya anak, tentu hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu lagi lucu-lucunya, lagi menggemas-gemaskannya. Abu Tolhah berangkat pergi dagang, kayak untuk waktu yang tertentu gitu, kayak 3 hari atau apa gitu. Di hari sesudah kepergiannya Abu Tolhah, anaknya Sulaim, anaknya Abu Tolhah meninggal dunia. Sulaim bilang sama para sahabat, tolong jangan ada yang mengabari kepada suamiku tentang kematian anakmu selain aku sendiri gitu. Dan begitulah Abu Tolha beberapa hari kemudian di waktu malam dia datang ke rumah. Sulaim sudah berdandan, Sulaim sudah melaksanakan semua yang maksudnya yang dia bisa kerjakan untuk suaminya. Kemudian dia pun merayu suaminya sampai suaminya berhubungan intim sama dia. Habisnya itu kemudian disuguhkan makanan, mereka mandi, habis itu mereka makan. Saat sedang sudah semuanya tuh, sudah kenyang zohir batin, Sulaim baru bilang, dia bilang, "Eh, kalau tetangga kita nitipin barang, terus tetangga kita ambil balik barang tersebut, bagaimana menurutmu Abu Tolha? Apakah kita perlu mengembalikannya?" Kata Abu Tolha, "Balikin, barangnya bukan punya kita kok. Tapi kita udah terlanjur sayang, balikin. Kamu harus tetap mengembalikan, sebab barang itu bukan punya kita, dia hanya titipan. Sesuatu yang hanya titipan, kita harus mengembalikannya ketika diminta kembali oleh pemiliknya gitu. Kita nggak boleh kecewa, Abu Tolha. Ya nggak boleh lah, orang bukan punya kita gitu. Kita harus kembalikan dengan hati yang lapang. Abu Tolhah, bukankah anak kita adalah titipan Allah? Abu Tolhah, ia telah diambil kembali oleh pemiliknya." Abu Tolhah marah. "Jadi maksud kamu anak kita mati dan kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya merayu saya, dasar perempuan keras hati, kamu nggak punya hati, Sulaim." Abu Tolhah keluar dari rumah menuju masjid, nungguin sampai Nabi Muhammad keluar buat sholat subuh. Dia terus bilang, "Ya Rasulullah, faqad wajadtu Sulaim qasiyatal qalb." Wahai Rasul, Sulaim itu nggak punya hati. Ternyata keras banget hatinya, kayak batu. Kata Nabi Muhammad, "Emang kenapa gitu Abu Tolha?" Terus Abu Tolha pun menceritakan kejadiannya. Anak mereka meninggal, tapi Sulaim malah begini, begitu, begini, begitu.
Nabi yang tahu persis siapa itu Sulaim, bahkan menyebutnya sebagai min azka nisa'il Madinah, salah satu dari perempuan Madinah paling paling brilian, paling cerdas. Salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, Sulaim, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, "Awaqa'ta biha ya Abu Talha? Apakah semalam kamu sempat berhubungan intim dengannya, wahai Abu Talha?" Dia bilang, Iya Rasul, saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu kalau anak saya meninggal. Kalau saya tahu, hati saya kayaknya nggak akan kuat juga ngerjainnya. Kata Nabi Muhammad, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nabi Muhammad mendoakan mereka agar diberi keberkahan. Dan subhanallah, dari malam hari tersebut itu, Allah mengaruniakan kehamilan buat Sulaim, yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan, yang dari perempuan tersebut itu lahir lebih dari 10 anak, ke 10 hafal Al-Quran, ke 10 jadi ulama di zaman tersebut. Teman-teman, saudara sekalian saya muliakan, tuh hati itu jadi kuat, nggak gampang kecewanya gitu. Bahkan terhadap ujian-ujian besar sekalipun, ketika paham bahwa siapapun yang kita punya, apapun yang kita punya, bahkan termasuk kesehatan yang Allah kasih kepada kita, bahkan diri-diri kita sendiri juga, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa taala kabamat. So, kalau mau nyari ideal-idealnya hidup, hidup nggak pernah ideal sih buat siapapun gitu. Saya lagi semangat-semangatnya loh, mengajar, bepergian kemana-mana. Allah kasih saya sakit kaki gitu. Kayaknya kayak yang, ya ampun gitu kan. Tapi ya semuanya dari Allah dan semuanya milik Allah. Saya cuman selalu bilang bahwa ya Allah, selagi masih bisa menjadi manfaat gitu, selagi masih bisa menebarkan kemanfaatan, saya minta kekuatan darimu gitu. Dan alhamdulillah nggak ada yang dibatalkan, nggak ada yang sampai bisa tidak dilaksanakan, semuanya dapat dilaksanakan, alhamdulillah. Dan sekarang semuanya pakai menyediakan kursi kan setiap kali saya mengajar. Dan subhanallah beberapa waktu yang lalu saya bilang sama ada beberapa ustazah gitu. Saya bilang iya nih doain mudah-mudahan saya udah bisa lagi duduk di bawah melipat kaki lagi seperti dulu-dulu gitu. Dia bilang, "Ya ustazah, padahal kita lagi senang-senang nih gara-gara ustazah pakai kursi, kita semuanya juga sekarang disiapin kursi." Ya, begitulah. Sengsara membawa nikmat bagi yang lain ternyata ya. Masya Allah. Jadi ya gitu. Selalu ada kebaikan dalam segala ketetapan-ketetapannya. Jangan kecewa. Dengan kita mengingat bahwa semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita punya, bahkan diri-diri kita, semuanya hanyalah miliknya dan semuanya dalam kendalinya. Kemudian yang nomor 4, itu ya, itu nomor 2, nomor 3-nya. Kemudian yang nomor 4-nya, kita tuh kan sering kecewa tuh karena kita kira yang itu tuh ideal, yang itu tuh bagus, sebaiknya tuh begini, sebaiknya tuh begitu. Kita kecewa ketika kita eh, buat sebuah acara eh, di luar ruang gitu ya, outdoor gitu, misalnya kita bikin pesta pesta kebun misalnya gitu, tahu-tahu hujan. Kita kecewa karena hal itu. Kenapa? Karena kita kira nggak hujan itu lebih baik, gitu kan? Eh, kita kecewa ketika sesudah kita menikah lama, ternyata nggak ada anak. Kenapa gitu? Karena kita kira kita punya anak itu lebih baik, gitu. Kita akan selalu kecewa tuh karena kita kira, teman-teman saudaraku sekalian, kamu akan berkurang kecewanya, kamu akan tidak mudah kecewa apabila kamu selalu tanamkan dalam hati bahwa kamu tidak tahu. Allah Maha Tahu. Jadi jangan main perkiraan-perkiraan. Bisa jadi yang kamu kira baik, sebenarnya buruk buatmu. Bisa jadi yang kamu kira buruk, sebenarnya baik bagi kamu. Gitu. Jadi ingat terus hal itu gitu. Kalau misalnya yang, ya kok begini, bilangin sama diri kamu, tenang diri, bisa jadi ini lebih baik bagi kita. Tenang,
tenang. Insya Allah ini yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu.